Oke, hai Sobat TC, apa kabar semuanya? Bersama saya Tegar di Kesma Sharing Session 3. Nah, bagi Sobat TC yang mungkin belum tahu apa itu Kesma Sharing Session, Kesma Sharing Session merupakan salah satu proker dari Kesma sebagai sarana bagi mahasiswa Teknik Informatika ITS, khususnya mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi, motivasi, dan tips perkuliahan di Teknik Informatika ITS dari sudut pandang sesama mahasiswa. Nah, Sobat TC, bersama kita di sini ada beberapa sobat TC, yaitu Mas Vicky Sandi, Mas Salman, dan Mas Opi yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019, serta Mas Okian, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2020. Nah, sebelum kita sharing-sharing nih, mungkin dari mas-mas kalian nih bisa perkenalan diri terlebih dahulu, supaya sobat TC bisa kenal dengan mas-mas kalian. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Vicky Sandi dulu nih. Silakan, Mas. Iya, halo. Eh, Perkenalkan namaku Muhammad Fikri Sandi Pratama, biasanya dipanggil Fikri dari DC Angkatan 19 ya. Oke, selanjutnya nih ada Mas Salman. Silahkan Mas Salman. Ya, perkenalkan nama aku Salman Daniel Farid, biasa dipanggil Salman dari TC 2019. Oke, Mas Salman. Nah, sekarang ini ada Mas Alfi Filah. Silahkan, Mas. Opti dari angkatan 19. Oke, dan yang terakhir ada Mas Okian. Nah, Mas Okian, silahkan. Ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Okian dari Informatika Angkatan 2020. Selamat malam semuanya. Oke, salam kenal. Nah, mungkin kita langsung saja ya untuk sharing-sharingnya. Nah, mungkin seperti yang kita tahu ya, nah akhir-akhir ini ada beberapa tempat nih, tempat khususnya tempat kos mahasiswa di malam hari itu rawan terjadi begal dan juga motor hilang. Bahkan yang terbaru beberapa waktu ini ada salah satu orang mahasiswa yang terkenal begal motor dan mendapatkan luka akibat begal. Nah, menurut mas-mas kalian nih, bagaimana sih cara kita agar bisa berjaga-jaga untuk menghindari hal tersebut? Mungkin yang pertama dari Mas Sandi dulu deh. Oke, terkait tips ya. Eh, Kalau dari aku sih, ya yang pertama ya, kalau biasanya kan waktu SMP SMA kan kita kan ini ya, siapa tahu ikut ekstrakurikuler yang berbau pencak silat, jujitsu, terus taekwondo. Nah itu bisa lah dibuat bekal gitu menurutku ya. Terus untuk menjaga-jaga lah kalau ketika sendirian. Nah terus yang kedua itu jangan pulang kayak malam hari gitu di atas sekitar jam 10 malam lah. Ya mungkin untuk mahasiswa itu susah ya untuk menghilangkan kebiasaan seperti itu. Tapi karena ada kejadian-kejadian yang baru-baru ini, kayak ada begal dan itu sampai ada yang terkena luka-luka, lah itu bisa juga malamnya pulang malamnya itu dibatasi itu jam segitu. Nah, terus kalau misalnya emang kepepet pulang malam hari ya itu kalau bisa itu bareng-bareng gitu, rame-rame. Nah, seakan-akan kayak apa ya, ada masa banyak lah. Kalau bisa itu lebih dari 3 gitu. Jadi kayak saling ngawasi lah. Terus, nah biasanya itu yang disepelekan juga ada spion ya. Spion itu biasanya kan yang dicopot dan sebagainya. Ada yang diganti di unik diganti yang unik-unik lah itu sebenarnya pakai yang standar aja sih sebenarnya. Nah itu kan soalnya kalau kita diikutin orang itu kita tahu gitu loh. Terkadang kan begal itu biasanya lampunya mati. Nah itu kita kalau nggak pakai spion itu nggak kelihatan gitu. Nah kalau kita pakai spion itu bisa kelihatan gitu. Kayak kita udah incar-incar, oh ini ada orang yang mencurigakan dan sebagainya. Dan biasanya eh, yang keempat itu biasanya begal itu pakai ini ya, kayak masker yang tertutup lah, biar wajahnya itu tidak dikenali. Nah itu sih. Dan juga eh, hindari lewat jalan-jalan yang udah rawan atau zona merah lah. Terus yang sepi, yang nggak ada lampu penerangan itu berbahaya sekali. Nggak begal aja sih biasanya kalau nggak ada penerangan juga kan jalan kita nggak tahu jalannya itu berlubang apa enggak gitu.
Itu sih menurut kalau sekarang ya rawan juga. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Monggo. Oke, mungkin dari Mas Alvivila, atau Mas Salman, atau Mas Okian, ada yang mau menyampaikan juga? Mungkin aku mau sedikit nambahin ya. Maaf, mungkin mau sedikit nambahin yang punya Fikri sebenarnya kurang lebih sama sih, kayak dari jalan-jalan yang sepi dan sebagainya, dan kalau bisa yang ada pemukiman banyak atau mungkin ada banyak warung kopi juga, nah itu lebih aman. Meskipun muter dikit, ngabisin bensin dikit gak apa-apa, yang penting aman lah. Nah, untuk sebenarnya kita juga tahu kan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, cara mencegah biar kita nggak kena begal itu sama kayak yang tadi dijelasin sama Mas Fikri, itu ya jangan sendirian kalau pulang, terus jangan lewat jalan yang sepi. Terus kalau misal jalannya sepi banget dan penerangannya kurang, itu kalau bisa ngebut dikit gak apa-apa, jangan benar-benar pelan banget. Nah, kalau misal kalian pakai mobil, ketika ada yang ngelemparin sesuatu ke mobil kalian, nah itu gak usah berhenti, tetap jalan aja. Meskipun itu lumayan ngalamin kaca mobil, tapi kalau bisa tetap jalan aja. Soalnya sekarang itu banyak tipe-tipe begal. Ada yang dilemparin telur biar kacanya nggak kelihatan, terus kan itu ada berhenti. Nah, itu nanti dibegal bisa. Ini cari dari sosmed ya, bukan pengalaman pribadi. Mungkin di sini ada yang pernah jadi begal. Oh ya. Sementara itu sih dari aku, mungkin Mas Salman bisa nambahin. Oke, silahkan Mas Salman, kalau ada yang ingin tambahkan. Ya mungkin kalau dari aku dan hampir sama ya sama kayak Mas Fikri, Mas Oki. Dan mungkin tambahan misalkan ada rumor-rumor di suatu daerah ada tawuran atau pembegalan, mending untuk sementara hindari daerah itu. Dan benar kata Mas Oki tadi, mungkin lebih baik muter daripada lewati jalan yang ada rumor begal dan tawuran atau sebagainya. Untuk sementara waktu mungkin bisa muter dulu. Seperti itu. Mungkin Mas Oki ada tambahan? Baik, mungkin aku cuma nambahin sedikit aja. Bisa prepare defense. Jadi kita bisa sekarang sudah ada perlengkapan anti begal di e-commerce terdekat. E-commerce yang ada. Cari. Ya itu bisa jadi salah satu solusi. Jadi sementara mereka andai kata mereka menyerang kita bisa terminimalisasi damage yang didapatkan gitu. Terus satu lagi juga ini juga sebetulnya dasar, jadi kayak kalau kita berkendara kan kita harusnya harus punya SIM dulu ya. Nah, SIM itu kalau tes beneran itu kan pasti skill motornya itu memadai. Jadi nanti misalkan ada begal di depan itu kita bisa meliuk-liuk untuk melewati para pebegal itu. Jadi skill motornya itu juga bisa ditingkatkan lagi gitu. Ya mungkin dari aku seperti itu aja. Wah, tips yang berguna sekali nih dari Mas Fikri Sandi, Mas Alvivila, Mas Salman, dan juga Mas Okian. Nah, mungkin itu aja sih sharing session yang bisa kita lakukan pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di Kesmas Sharing Session pada kesempatan kali ini. Saya Tegar mohon undur diri. Sampai jumpa lagi Sobat TC. Tetap semangat menjalani kuliah ya. Sampai bertemu di Kesmas Sharing Session selanjutnya.